Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Samuel Mauntu dalam renungan pagi hari ini, hari ke-706. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Yesaya pasal 25 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi namamu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancanganmu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Sebab Engkau telah membuat kota itu menjadi timbunan batu, dan kota yang berkubu itu menjadi reruntuhan. Puri orang luar tidak lagi menjadi kota, dan tidak dibangunkan lagi untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, suatu bangsa yang kuat akan memuliakan Engkau. Kota bangsa-bangsa yang gagah akan takut kepadamu. Sebab Engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin. Amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan perikop firman Tuhan ini yang ditulis oleh Lembaga Alkitab Indonesia, diberi judul Ucapan Syukur Karena Musuh Sudah Musnah. Amin, haleluya. Nabi Yesaya menaikkan syukur kepada Tuhan sebab apa? Sebab Tuhan membela umatnya. Haleluya. Tuhan memusnahkan musuh-musuh umatnya. Dengar baik, Tuhan tidak berdiam diri ketika umat Tuhan disolimi, diperlakukan tidak adil. Tuhan tidak berdiam diri. Amin. Firman Tuhan berkata, pembalasan adalah hak Tuhan. Haleluya. Bagi kita orang percaya hanya menantikan hari pembalasan Tuhan itu. Amin. Musuh-musuh umat Tuhan diratatanahkan oleh Tuhan menjadi puing-puing reruntuhan. Pada hari itu Tuhan memberi kemenangan buat umat Tuhan. Dan satu hari nanti Tuhan akan memberikan kemenangan buat saudara dan saya. Kita menang dalam setiap pergumulan persoalan kita. Amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Roma 8 ayat 37 berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin, haleluya. Dengar baik, saudara dan saya, orang percaya kepada Tuhan, adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Tuhan Yesus adalah pahlawan kita. Haleluya. 2000 tahun yang lalu Dia mati di atas kayu salib untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita umat manusia. Pada hari yang ketiga Dia bangkit. Itulah tanda kemenangan, bahwa Tuhan Yesus menang atas maut. Amin. Sehingga kita yang percaya kepadanya menjadi umat yang lebih dari pemenang. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua pernah nonton film action, film kungfu atau film India. Ceritanya pasti sama, jagoannya pasti kalah duluan. Kenapa begitu? Karena kalau jagoannya menang duluan, filmnya nggak seru. Itu namanya iklan, karena cuma singkat. Lazimnya yang jagoan pasti kalah duluan, dan dia akan berguru untuk membalas dendam. Dia menguasai akhirnya semua ilmu dari gurunya, dan dia pergi untuk membalas dendam. Dia akan pergi mencari musuhnya. Dan kita tahu ceritanya, jagoannya walaupun dia babak belur di awal pertempuran itu, tapi karena dia jagoannya, itu dia akan keluar menjadi pemenang. Amin. Demikian juga dengan kita orang-orang percaya. Apapun yang terjadi pada kita, mungkin saat ini kita babak belur karena persoalan, pergumulan, tekanan, penganiayaan yang kita alami karena kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Dengar baik, jangan menyerah. Amin. Jangan menyerah, tetaplah semangat dalam mengikut Tuhan. Tetaplah setia kepada iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Tetaplah kuat di dalam Tuhan. Amin. Karena pada akhirnya kita akan keluar menjadi pemenang. Amin. Roma 8 ayat 18 berkata gini, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin. Haleluya.
Penderitaan yang kita alami saat ini tidak sebanding dengan apa yang akan kita dapatkan. Haleluya. Dengar baik dan perhatikan. Saudara dan saya adalah umat pemenang. Amin. Haleluya. Karena kita adalah umat pemenang, maka daripada itu kita harus apa? Mari kita belajar dari Nabi Yesaya. Dalam kitab Yesaya 25 ayat 1 sampai 4. Yang pertama, mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu tanda seorang yang punya mental juara, mental pemenang, dia akan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun yang dia miliki, apapun yang dia dapatkan, besar kecil yang Tuhan berikan buat dia, dia tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Seseorang pecundang atau seorang yang kalah, dia selalu akan menggerutu, bersungut-sungut, marah, protes. Itu mental seorang pecundang. Saudara dan saya adalah orang yang lebih dari pemenang. Amin. Makanya kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat diri kita. Apakah kita lebih banyak bersungut-sungut atau lebih banyak mengucap syukur kepada Tuhan? Sikap saudara menandakan siapa saudara. Apakah seorang pemenang atau seorang pecundang? Seorang pemenang dia akan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Karena mengucap syukur kepada nama Tuhan adalah salah satu cara kita meninggikan nama Tuhan. Amin. Yang kedua, memuliakan Tuhan. Perhatikan ayat 3 di sana. Oleh karena itu suatu bangsa yang kuat akan memuliakan engkau. Kota bangsa-bangsa yang gagah akan takut kepadamu. Amin. Haleluya. Memuliakan berarti menghormati, menghargai, ya. Amin. Orang-orang yang memuliakan Tuhan adalah mereka yang hidupnya takut akan Tuhan. Orang yang memuliakan Tuhan adalah mereka yang mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Amin. Haleluya. Sama seperti dengan barang mulia, emas misalnya. Tempatnya pasti di tempat yang terbaik, kotak perhiasan yang baik. Tidak mungkin kita taruh emas itu di tempat sampah. Betul? Demikian juga dengan Tuhan. Kita harus menempatkan Tuhan di tempat yang terbaik dalam hidup kita. Di mana? Di hati kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Kita adalah umat pemenang. Layaklah Tuhan menerima puji-pujian, hormat dan kemuliaan dari kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Hanya orang yang tahu barang mulia, yang tahu menghargai dan menghormati barang mulia itu. Dengar baik. Hanya orang yang tahu Tuhan, yang memuliakan Tuhan. Karena dia tahu Tuhan adalah segala-galanya yang lebih berharga daripada seluruh alam semesta ini. Makanya mereka yang tahu Tuhan pasti memuliakan Tuhan, pasti akan menghargai, pasti akan menghormati Tuhan. Amin. Haleluya. Yang terakhir, setia kepada Tuhan. Ayat 1 di sana berkata, sebab dengan kesetiaan yang teguh engkau telah melaksanakan rancanganmu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu. Ayat 4 perhatikan. Sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu sifat Tuhan adalah setia. Amin. Dia tetap setia. Walaupun terkadang kita yang tidak setia kepada Tuhan, tapi Tuhan tetap setia kepada saudara dan saya. Amin. Dia ada di saat kita terpuruk. Dia ada di saat kita terjatuh. Dia ada di sana. Dia tetap setia menanti kita. Dia tetap setia ketika kita dikhianati oleh teman-teman kita, ketika kita ditinggalkan oleh saudara-saudara kita. Dia tetap setia bersama kita ketika kita berjalan sendirian. Dia tetap setia karena dia adalah Allah yang setia, Allah yang Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Amin. Haleluya. Saya percaya Tuhan mau saudara dan saya harus juga setia kepadanya. Jangan hanya kita tuntut Tuhan yang setia tapi kita tidak setia. Tuhan mau kita juga setia kepadanya. Jangan hanya datang di saat susah, di saat menderita, di saat bangkrut dan lain sebagainya, tapi di saat saudara telah diberkati, lupa sama Tuhan. Itu namanya pengkhianat. Dengar baik. Seorang juara atau pemenang dia akan setia sampai akhir. Amin.
setia mengikut Tuhan, setia melayani Tuhan, setia dalam iman percaya kepada Tuhan sampai akhir hayatnya. Amin. Walaupun di dunia ini dia menderita, sepertinya dia gagal dalam hidup karena susah, miskin, tidak berhasil bagi pandangan dunia. Tapi kalau dia tetap setia kepada Tuhan, dia akan disambut dengan sorak-sorai kemenangan di surga. Amin. Haleluya. Karena pertandingan yang sebenarnya adalah pertandingan iman kita. Amin. Tetaplah setia kepada Tuhan. Lihat orang kaya dan Lazarus yang miskin itu. Kenapa orang kaya itu tidak masuk surga? Karena setelah dia kaya, dia lupa segalanya. Dia tidak ada kasih dalam hidupnya. Makanya dia tidak mengasihi sesamanya. Dia hidup masa bodoh dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak ada kasih dalam hidupnya. Sedangkan Lazarus, dia miskin, dia susah, dia kelaparan. Dia terus berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Dia terus berdoa, dia setia mencari Tuhan sampai akhirnya dia mati. Banyak orang seperti orang kaya ini, setelah diberkati jadi kejam, setelah kaya raya jadi sombong, setelah diberkati tidak ada kasih dalam hidupnya. Makanya dia mati masuk neraka. Mari kita belajar dari Lazarus yang tetap setia. Walaupun susah, menderita, miskin, tetap setia cari Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Nabi Yesaya, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Dia menyanyi memuliakan nama Tuhan. Dia setia kepada Tuhan karena kemenangan demi kemenangan yang Tuhan berikan buat dia. Amin. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Kita adalah umat yang lebih dari pemenang. Oleh karena itu mari yang pertama kita lakukan, jangan lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Karena mental seorang juara, dia selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, dia selalu memuliakan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah umat yang lebih dari pemenang. Kita sudah menang. Makanya daripada itu kita memuliakan Tuhan. Mari kita memuliakan nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah umat yang lebih dari pemenang. Setialah kepada Tuhan. Jangan hanya menuntut Tuhan supaya Tuhan setia kepada kita, kita tidak setia kepada Dia. Jangan. Mari kita mau setia kepada Tuhan. Setia mengikut Tuhan, setia melayani Tuhan, setia di dalam panggilan Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan ini yang mengingatkan kami supaya kami tidak lupa mengucap syukur kepada Tuhan, supaya kami memuliakan Tuhan dan tetap setia di dalam panggilan Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati rumah tangga mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, pelayanan mereka. Tuhan berkati mereka yang sakit, Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang lemah, Tuhan berikan kekuatan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan mereka penghiburan, kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Hamba berdoa untuk mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa, biarlah Tuhan kiranya memberkati bangsa dan negara kami Indonesia yang saat ini sedang bergumul karena pandemi COVID-19 ini. Tuhan memberikan kemenangan untuk perjuangan bangsa kami. Berkati pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Berkati gugus tugas percepatan COVID-19, para medis, para dokter, perawat, rumah sakit, obat-obatan. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa biarlah berkat surgawi memenuhi semua pendengar, semua yang menyaksikan video YouTube ini, semuanya diberkati Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datang di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kiranya menyertai dalam kehidupan saudara sekalian, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak ibu saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, melalui audio maupun channel YouTube ini, saudara yang dikasihi Tuhan, bagikan kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dukung channel YouTube saya dengan cara mensubscribe, like, share, dan komen di sana. Dengan cara demikian saudara mendukung pelayanan media yang saya geluti sekarang ini.
supaya makin banyak orang diberkati melalui pelayanan ini. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mauntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.